Halo, bertemu lagi bersama saya Kang Afan. Di video kali ini saya akan membahas tentang metode-metode cuci otak ya yang pernah digunakan dalam sejarah dan mungkin bahkan masih digunakan sampai saat ini untuk mencuci otak korbannya. Simak terus videonya. Cuci otak atau brainwashing ya telah melibatkan berbagai metode tradisional yang digunakan sepanjang sejarah manusia untuk memanipulasi pikiran individu-individu. Beberapa metode yang pernah digunakan dalam sejarah umat manusia dan juga bahkan sampai saat ini masih metode ini masih digunakan oleh orang yang mau mencuci otak targetnya gitu. Yang pertama itu adalah metode isolasi sosial. Metode ini melibatkan pemisahan individu dari keluarga, teman, dan masyarakat lingkungan sekitarnya gitu. Dengan memutuskan kontak dengan dunia luar, korban cuci otak ini menjadi lebih rentan terhadap pengaruh dan ajakan pihak yang melakukan manipulasi. Yang kedua, ini metode penghancuran identitas pribadi. Jadi para pelaku cuci otak ini seringkali menggunakan metode penghancuran identitas pribadi terhadap korban gitu ya. Ini dapat melibatkan penghapusan sejarah pribadi, kemudian pengubahan nama, atau menghancurkan ikatan emosional dengan masa lalu si korban. Selanjutnya ada metode teknik hipnotis dan juga meditasi. Penggunaan teknik hipnotis dan meditasi tradisional untuk mencapai tingkat relaksasi atau kesadaran yang tinggi. Dalam keadaan ini, korban lebih rentan terhadap sugesti dan pengaruh dari pihak yang melakukan manipulasi. Selanjutnya yang keempat, ada ritual keagamaan dan juga spiritualitas. Nah, praktik keagamaan atau spiritualitas ya sering digunakan untuk meresapi ajaran atau ideologi tertentu gitu. Korban dapat diarahkan untuk melibatkan diri dalam ritual-ritual khusus yang dirancang untuk meningkatkan keterikatan dengan kelompok atau pemimpin. Nah, yang selanjutnya, yang kelima itu yaitu metode manipulasi psikologis melalui cerita dan juga simbol. Nah, ini juga patut kita waspadai tentang cerita-cerita ataupun simbol-simbol yang bisa mempengaruhi otak kita gitu ya. Jadi penggunaan cerita atau narasi yang kuat dan juga simbol-simbol yang khusus untuk memanipulasi pikiran individu gitu. Ini menciptakan suatu realitas alternatif ya yang diterima dan diyakini oleh korban. Kemudian yang keenam, ada metode penggunaan tekanan fisik dan mental. Tekanan fisik dan mental ini termasuk ancaman, kemudian hukuman, ataupun penyiksaan gitu ya. Ini bisa digunakan untuk membentuk perilaku dan pemikiran korban gitu ya. Jadi rasa takut dan kecemasan diinduksi untuk menciptakan ketergantungan dan juga ketaatan gitu. Jadi hati-hati dengan tekanan fisik dan juga tekanan mental gitu. Selanjutnya yang ketujuh, ada pemutusan informasi dari dunia luar. Nah, ini pernah saya singgung di video sebelumnya ya, bisa kalian tonton di video sebelumnya tentang cuci otak gitu ya. Jadi pembatasan akses terhadap informasi dari dunia luar ini merupakan strategi yang umum dalam cuci otak. Jadi hampir semua metode cuci otak itu biasanya diawali dari memutuskan dulu informasi dari luar. Jadi artinya si korban ini tidak akan mendapatkan referensi informasi dari banyak referensi gitu, karena ini memang akan dijadikan cuci otak gitu. Jadi dengan mengendalikan informasi yang diterima korban, pelaku dapat mengontrol persepsi mereka terhadap realitas yang dihadapi. Selanjutnya yang kedelapan yaitu proses pembersihan mental. Jadi ini adalah metode pemurnian atau pembersihan mental. Seringkali melalui proses ritual gitu ya, dan ataupun upacara gitu ya. Kemudian dimaksudkan untuk menghilangkan
pemikiran ataupun keyakinan yang tidak diinginkan atau menggantinya dengan ideologi atau ajaran baru. Nah, ini biasanya di pengikut sekte ataupun ideologi-ideologi kemasyarakatan juga ini bisa masuk gitu ya. Kemudian yang ke-9 yaitu rekaman dan pengulangan informasi. Jadi dalam metode ini biasanya si korban itu ada pengulangan pesan atau informasi tertentu gitu ya, melalui rekaman atau ceramah. Jadi metode yang sering digunakan untuk meresapi ajaran atau ideologi ke dalam pikiran korban gitu. Jadi memang kita harus mewaspadai dari mulai rekaman, video, film, ceramah dan lain-lain, karena ini bisa jadi pengulangan pesan ya, pesannya itu diulang-ulang gitu, informasinya juga diulang-ulang untuk merubah mindset pikiran kita gitu. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 itu adalah manipulasi emosional melalui musik dan seni. Nah, seni, musik atau bentuk ekspresi artistik gitu ya, ini sangat sangat sering kali digunakan untuk memanipulasi emosi korban gitu ya. Ini dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan ideologi ataupun pemimpin kelompok gitu. Jadi dampak dan tantangannya adalah penggunaan metode-metode ini dapat memiliki dampak yang jangka panjang terhadap kesehatan mental dan juga kebebasan individu gitu ya. Jadi tantangan utama adalah mendeteksi praktek cuci otak dan melindungi masyarakat, baik keluarga ataupun teman dan juga yang lainnya gitu ya, dari penyalahgunaan metode tradisional yang dapat merusak hak asasi manusia gitu ya. Jadi itulah pentingnya kita memahami beberapa metode yang biasanya sering digunakan dalam cuci otak gitu, untuk agar kita terus waspada terhadap paham-paham ataupun isme-isme baru yang sebetulnya bisa merusak individu kita ataupun sosial kita atau keluarga kita gitu. Jadi kita perlu mengenal metode cuci otak gitu agar kita terus waspada. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.